Bab 276. Malan tidak tahu bahwa Xiao Changqian dan Qian Hongyan telah mendambakan asetnya, serta Villa Thompson kelas 1 milik menantu laki-lakinya, Ye Chen. Dia berada di rumah Chen Sui, bermain mahjong dengan teman-teman pokernya. Dia tidak pulang sampai waktu makan malam. Keempat wanita tua itu memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang dari KFC, masing-masing memegang ember keluarga, menggerogoti kaki ayam dan bermain mahjong. Cara mahjong yang digosok disebut mengkilat. Ye Chen telah memasak makanan dan memakannya bersama istri dan ayah mertuanya. Ketika Xiao Churan melihat ibunya masih belum kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh sedikit dan berkata, "Ayah, tolong jaga dirimu baik-baik, terkadang ibuku, jangan biarkan dia begadang seharian." Menyenangkan sekali. Kontrol dia. Xiao Changkun mendengus dan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikanmu. Jika aku bisa mengendalikan ibumu, akan seperti apa aku hari ini? Tahukah kamu mengapa nenekmu lebih memilih pamanmu, kan? Apakah aku peduli jika aku bertanya?" Xiao Churan bertanya dengan heran, "Ini bukan karena ibuku, kan? Itu karena dia." Xiao Changkun menghela nafas, dan berkata, "Kakek dan nenekmu tidak mengizinkan kami menikah pada awalnya. Jika ibumu tidak hamil sebelum dia menikah, kakekmu tidak akan hamil, pada akhirnya telah berkompromi." Ye Chen terkejut saat mendengar ini, dia tidak menyangka ibu mertuanya dan ayah mertuanya masih berlari membawa bola. Xiao Changkun berkata lagi kepada Xiao Churan kali ini, "Sebenarnya, nenekmu selalu tidak menyukai ibumu, dan itu tidak berubah selama lebih dari 20 tahun. Mengapa?" Xiao Churan bertanya dengan bingung, "Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Setelah lebih dari 20 tahun, kamu harus melepaskan prasangkamu, bukan?" Xiao Changkun berkata, "Nenekmu berkata bahwa ibumu adalah seorang yang cerdik, dan dia juga menganggap keluarga ibumu relatif miskin." Xiao Churan menghela nafas karena malu, dan berkata, "Terus terang, nenekku tidak jauh lebih baik dari ibuku." "Kamu benar." Xiao Changkun mengangguk dan berkata, "Menurutku alasan mengapa nenekmu tidak menyukai ibumu adalah karena dia terlalu mirip denganku." Xiao Churan mengusap pelipisnya dan bergumam dengan suara rendah, "Menurutku apa yang kamu katakan masuk akal." Ye Chen di samping tidak berbicara, tapi dia setuju dengan kata-kata Xiao Changkun di dalam hatinya. Nyonya Xiao tua adalah iblis besar, dan Malan adalah iblis kecil. Iblis besar suatu hari nanti akan menjadi tua, jadi ketika dia melihat iblis kecil itu, dia akan takut suatu hari nanti dia akan menjadi tua, dan setan kecil akan menjadi setan besar, dan kemudian mulai menindas diri sendiri. Oleh karena itu, ini juga merupakan alasan mendasar mengapa dia terus menekan Malan. Hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan Tiongkok sangat rumit, tetapi pada analisa terakhir, ini tidak lebih dari satu hal, ibu mertua ingin memegang teguh menantu perempuan, dan menantu perempuan itu sangat ingin lepas dari kendali ibu mertuanya. Terutama wanita yang suka mengontrol seperti Nyonya Xiao, saya khawatir tidak ada yang tahan. Pada saat ini, TV yang menayangkan Jinling News tiba-tiba menyela sebuah berita. Pembawa acara berkata, "Berikut ini adalah berita penting. Beberapa hari yang lalu, Masao Kobayashi, Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., meninggal secara tak terduga di Tokyo. Ini menunjukkan bahwa Masao Kobayashi mengonsumsi obat dengan efek rangsang yang kuat, yang menyebabkan jantung kelebihan beban dan meninggal karena serangan jantung mendadak." Berbicara tentang hal ini, pembawa acara melanjutkan, "Interpol menerima kabar bahwa Ichiro Kobayashi saat ini bersembunyi di Jinling, dan sekarang keluarga Kobayashi menawarkan hadiah sebesar 3 miliar yen untuk memburu Ichiro Kobayashi, sehingga sejumlah besar pembunuh dan anggota geng Jepang telah memasuki negara tersebut. Jinling, polisi secara aktif memburu para pembunuh ini, masyarakat umum diminta untuk waspada, dan jika Anda menemukan orang yang mencurigakan, segera hubungi polisi." Mendengar ini, Xiao Changkun mendecakkan bibirnya dan berkata, "Kobayashi Ichiro ini benar-benar binatang buas. Untuk mewarisi harta keluarga, dia tidak akan membiarkan ayahnya sendiri selamat." Ye Chen di samping tertawa 2 kali. Kobayashi Ichiro benar-benar lebih dirugikan daripada Doe. Ia sepenuh hati ingin menyembuhkan kelumpuhan ayahnya, agar bisa dikatakan anak yang berbakti. Sangat disayangkan cucu ini melakukan kejahatan di tangannya sendiri, sehingga anak berbakti ini kini telah menjadi binatang buas yang dibenci semua orang. Setelah 2 hari fermentasi, kematian Kobayashi Masao,
ketua Kobayashi Pharmaceutical Jepang, telah menarik perhatian besar di Jepang. Di bawah propaganda kuat putra kedua Kobayashi Masao, Kobayashi Jiro, Kobayashi Ichiro menjadi pelaku utama yang meracuni ayah kandungnya dan berusaha menduduki Kobayashi Pharmaceutical. Seluruh Jepang memarahi Ichiro Kobayashi, berpikir bahwa dia adalah hewan paling tidak berbakti di Jepang, dan dia dijuluki sebagai orang yang memalukan Jepang. Di saat yang sama, Jiro Kobayashi juga meningkatkan hadiah berburu Ichiro Kobayashi dari 1 miliar yen menjadi 3 miliar yen. Sekarang dia ingin segera mengamankan posisinya sebagai Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., jadi dia harus membiarkan saudaranya segera meninggal, dan dia tidak boleh kembali ke Jepang sebelum dia meninggal. Kobayashi Jiro juga sangat jelas bahwa kakak laki-lakinya pasti tidak berniat membunuh ayahnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah berada di Tiongkok, dan dia akan membunuh ayahnya dari jarak jauh. Dengan cara ini, jika ayahnya meninggal, dia tidak akan bisa melakukannya, segera mengambil alih. Bukankah itu hanya membuang-buang uang untuk dirinya sendiri? Oleh karena itu, dia juga dapat menebak bahwa kakak laki-laki tertuanya sangat tidak adil sekarang. Bagaimanapun, Kobayashi Pharmaceutical memberi Ye Chen 10 miliar yuan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dalang di balik semua ini sebenarnya adalah Ye Chen. Namun, betapapun salahnya kakak laki-laki tertua, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak dianiaya. Dia adalah putra tertua penerus tahta, jadi mengapa dia harus berurusan dengan dirinya sendiri? Jika putra keduanya ingin melakukan serangan balik, ia harus menekan putra sulungnya. Karena itu, dia tidak sabar untuk membiarkan kakak laki-lakinya meninggal di Jinling. Karena jika Ichiro Kobayashi tidak bisa berbicara lagi, maka posisinya akan lebih stabil. Dari tindakannya yang terus meningkatkan bounty-nya, terlihat juga bahwa orang tersebut kini sangat ingin membunuh Kobayashi Ichiro secepatnya. Jadi Ye Chen mengirim pesan WeChat kepadanya, memintanya untuk menghubungi Jiro Kobayashi dan menawarkan 1 miliar yuan. Jika dia mendapatkan 1 miliar yuan, dia akan menjual Ichiro Kobayashi kepadanya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan mengantarnya Ichiro Kobayashi kembali ke Tokyo untuk membuka bisnis, konferensi pers, mengklarifikasi alasannya, dan kemudian bersaing secara terbuka dengannya untuk mendapatkan penerus Kobayashi Pharmaceutical. Ye Chen berpikir dengan sangat sederhana. Jika Kobayashi Jiro ingin mengamankan posisinya sebagai presiden, dia harus bekerja sama dengannya. Jika tidak, dia akan membiarkan Kobayashi Ichiro membuat masalah untuknya. Jika kedua bersaudara itu berbagi Kobayashi Pharmaceutical secara setara, kerugian Kobayashi Jiro akan jauh lebih besar dari 1 miliar yuan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menghubungi Kobayashi Jiro, dan menceritakan permintaan Ye Chen secara utuh. Kobayashi Jiro hampir menjadi gila setelah mendengar ini. 1 miliar yuan, Kobayashi Pharmaceutical telah memberi Ye Chen 10 miliar RMB untuk resep racun itu. 10 miliar yuan pada awalnya diberikan secara sukarela oleh Kobayashi Pharmaceutical, dan ayah sayalah yang ditipu oleh pihak lain. Kalau dipikir-pikir, itu sangat menjengkelkan. Ayah menghabiskan 10 miliar untuk membeli racun, dan kemudian memakan dirinya sendiri sampai mati, mengambil nyawanya ke dalamnya. Jika transaksi ini tersiar, mungkin ini adalah kasus ketidakadilan pertama dalam sejarah. Kobayashi Jiro merasa dalam hal ini, jika Ye Chen masih manusia, dia harus langsung membunuh kakak tertuanya sebagai hadiah. Tak disangka, orang ini akan meminta 1 miliar lagi begitu dia buka mulut. Kapan Anda memiliki bank? Bab 277. Kobayashi Jiro sangat membenci Ye Chen. Namun, dia tidak berani menyinggung Ye Chen. Jadi, dia hanya bisa menawar dengannya. Dia berkata dengan nada yang sangat saleh, "Tuan Hong, tolong sampaikan kepada Tuan Ye bahwa Xiaolin Pharmaceutical hanya memiliki total 2 hingga 3 miliar yuan di rekeningnya. Banyak saluran penjualan belum membayar kami kembali, dan kami masih berhutang beberapa miliar yuan. Pinjaman bank berada di bawah banyak tekanan sekarang." Berkata, Tuan Ye selalu mengatakan yang sebenarnya, jadi jangan bayangkan Anda bisa tawar-menawar dengan Tuan Ye. Jiro Kobayashi memohon, "Tuan Hong, saya benar-benar dalam masalah sekarang. Bagaimana dengan ini? Minta Tuan Ye memberi saya istirahat 2 bulan. Setelah 2 bulan, saya akan memberi Anda uang. Tapi dalam 2 bulan ini, aku akan memberimu uang. Selama ini, kakakku tidak boleh muncul dan berbicara, apalagi kembali ke Jepang."
2 bulan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tunggu sebentar dan saya akan bertanya pada Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia segera mengirimkan pesan WeChat kepada Ye Chen dan memberitahunya permintaan pembayaran Jiro Kobayashi dalam 2 bulan. Ye Chen sedang membereskan meja makan. Ketika dia melihat pesan WeChat ini, dia menjawab tanpa ragu-ragu, katakan padanya bahwa jika dia menawar denganku lagi, aku akan pergi dan berbicara dengan saudaranya. Lalu aku akan mengirim saudaranya kembali ke Jepang untuk merebut properti itu darinya. Bahkan jika aku memintanya, saudara Yi, dan dia akan setuju. Kobayashi Ichiro masih bersembunyi di dalam kandang, dia tahu ada banyak sekali orang di luar yang ingin membunuhnya, jadi dia panik sepanjang hari. Menurutnya, dia mungkin akan mati suatu hari nanti, jadi jika Ye Chen memberinya kesempatan untuk kembali ke Jepang untuk mendapatkan kembali harta keluarganya saat ini, bahkan jika dia memberikan 80% harta keluarga yang dia rampok kepada Ye Chen, dia akan melakukannya. Tidak akan ada keraguan juga. Setelah menerima pesan Ye Chen, dia langsung berkata kepada Kobayashi Ichiro, Kobayashi, kamu sekarang sedang menawar 1 miliar dengan Tuan Ye, tapi pernahkah kamu memikirkannya, jika Tuan Ye mengobrol baik dengan saudaramu Kobayashi Ichiro dan mengirimnya jika saya kembali ke Jepang untuk merebut properti keluarga dari Anda, Ichiro Kobayashi mungkin berjanji untuk memberi Tuan Ye hadiah sebesar 2 miliar atau 3 miliar. Saat itu, Anda tidak akan kehilangan lebih dari 1 miliar. Sejauh saya tahu, Kobayashi Pharmaceutical Anda juga merupakan perusahaan yang bagus. Perusahaan dengan kapitalisasi pasar puluhan miliar RMB. Ketika Kobayashi Jiro mendengar ini, dia segera mengertakkan gigi dan berkata tanpa ragu, Tuan Hong, tolong beritahu Tuan Ye bahwa saya setuju dengan masalah ini. Saya akan mengumpulkan uang sekarang. Faktanya, meski uang yang tersisa di rekening perusahaan farmasi Kobayashi tidak banyak, namun masih banyak simpanan di rekening pribadi ayah Jiro Kobayashi, Masao Kobayashi. Uang ini awalnya seharusnya menjadi warisan ayahnya, dan kedua bersaudara itu harus membaginya bersama. Namun, selama saudaranya Ichiro Kobayashi meninggal, Kobayashi Pharmaceutical, serta semua tabungan, uang tunai, barang antik, dan real estate yang ditinggalkan olehnya, ayahnya, akan menjadi miliknya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak berani menunda lagi, dan hanya dalam 10 menit, dia mentransfer uang itu ke rekening Ye Chen, dan pada saat yang sama menelepon, berkata, Tuan Hong, uang itu telah ditransfer ke rekening Tuan Ye, akun, tolong beritahu Ye Chen Tuan, tolong periksa, dan omong-omong, tolong Tuan Ye, setelah menerima uang, kirim saudara saya dalam perjalanan sesegera mungkin, saya harap dia segera mati. Dia sepenuhnya setuju, dan berkata, Tuan Ye, selalu menghargai kredibilitas. Jangan khawatir, selama uangnya diterima, saudaramu akan ditangani sepenuhnya dan membiarkannya menguap langsung dari dunia. Setelah menutup telepon, dia segera mengirimi Ye Chen pesan WeChat dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda sudah menerima uang dari Jiro Kobayashi? Ye Chen menjawab, mengerti. Dia buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin aku membunuh Ichiro Kobayashi sekarang? Lalu ambil video dan tunjukkan pada Jiro Kobayashi. Ye Chen menjawab, kamu menyembunyikan Kobayashi Ichiro dengan baik, lalu temukan seseorang yang bisa melakukan efek khusus, buat video palsu dari headshot Kobayashi Ichiro dan kirimkan ke Kobayashi Jiro, pastikan dia yakin saudaranya sudah mati. Ditanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda mencoba menyelamatkan nyawa Ichiro Kobayashi? Ye Chen berkata, benar, mempertahankan Kobayashi Ichiro akan sangat berguna di masa depan. Mungkin suatu hari nanti dia bisa digunakan untuk mendapatkan Kobayashi Pharmaceutical, dan membunuhnya demi 1 miliar terlalu murah untuk Kobayashi Jiro. Setelah itu, Ye Chen berkata lagi pula, jangan mempertimbangkan moral apapun dalam masalah ini. Lagi pula, kita tidak punya moral untuk dibicarakan dengan orang Jepang. Sebaliknya, semakin buruk kita membuat mereka menderita, semakin baik. Saya mengerti, dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, saya akan mengatur lebih banyak orang untuk melindungi Ichiro Kobayashi. Saat ini, rumah keluarga Song. Keluarga Song sedang makan malam di restoran dan mendiskusikan masalah farmasi Xiaolin. Tuan Song Jimo, setelah melihat berita tentang Kobayashi Pharmaceutical, berkata, saya selalu merasa bahwa masalah tentang Kobayashi Pharmaceutical ini sepertinya ada hubungannya dengan Master Ye Chen. Song Wanting yang baru saja mengambil sepotong brokoli,
tiba-tiba berhenti dan diam-diam memasukkan brokoli ke dalam mangkuk tanpa makan atau berbicara. Di sampingnya, sepupunya Song Rongrong berkata, "Kakek, saya juga memiliki perasaan yang sama. Saya mendengar bahwa Masao Kobayashi dari Kobayashi Pharmaceutical meminum obat khusus, yang mula-mula menyembuhkan kelumpuhannya, lalu meninggal mendadak. Dan saya juga mendengar bahwa Kobayashi Ichiro meminta resep dari dokter ajaib Si untuk mengobati hemiplegia di pameran pengobatan tradisional Tiongkok Jinling. Saya berspekulasi bahwa obat yang digunakan ajaib Si untuk menyembuhkan hemiplegia seharusnya adalah obat yang diberikan Ye Chen kepada Anda." Tuan Song segera berkata, "Yang mulia, nama Tuan Ye itu tabu, Anda tidak bisa menyebutnya secara langsung." Song Rongrong buru-buru mengubah kata-katanya, "Maaf, kakek, saya tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Saya pikir obat yang digunakan oleh Si Senyi harus sama dengan obat yang diberikan Tuan Ye kepada Anda." Melihat bahwa dia berubah pikiran dengan cepat dan dengan sikap yang tulus, Tuan Song mengangguk setuju dan menghela nafas, "Saya pikir juga begitu. Keterampilan medis Si Tianqi memang sangat bagus, tetapi tidak sampai pada titik menghidupkan kembali orang mati dan mengubah pembusukan menjadi sihir. Hanya Tuan Ye, hanya obat ajaib yang dapat memberikan efek ini." Saat dia berbicara, Tuan Song tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi dan berkata, "Obat yang diberikan oleh Guru Ye terakhir kali memang sangat efektif. Tubuh saya sudah diambang kematian. Setelah meminumnya, saya merasa jauh lebih kuat. Namun, mungkin karena sebelumnya aku terlalu sakit. Meski hidupku tidak dalam bahaya sekarang, badanku masih agak lelah dan aku masih tua." Petik 2. Song Buangrong di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek, bagaimana kalau saya pergi menemui Guru Ye lagi dan meminta obat ajaib darinya, atau membelikan obat ajaib untuk Anda? Jika Anda dapat meminum obat ajaib lainnya, saya yakin kondisi fisik Anda akan baik-baik saja, menjadi lebih baik pasti akan ada kelegaan yang luar biasa." Tuan Song buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, Tuan Ye telah memberikan banyak perhatian kepada keluarga Song dengan memberinya obat. Kami belum membalas budinya. Jika kami meminta obat dengan gegabah, akan terlihat bahwa kita serakah dan tidak punya kemauan." Pengetahuan diri. Petik 2. Bab 278. Song Honor tidak begitu memahami rasa hormat kakeknya terhadap Ye Chen. Tuan Song menganggap Ye Chen sebagai dewa dengan alasan yang sama seperti Si Tianqi. Keduanya sudah berada di usia senja. Semakin tua usia mereka, semakin banyak mereka tahu tentang takdir dan semakin mereka takut akan takdir. Terus terang, mereka takut mati. Namun, Song Honor masih kurang dari 30 tahun ini. Jika Anda memberitahu dia bahwa seseorang dapat memberinya lebih banyak di masa depan, dia mungkin tidak akan melihatnya. Tetapi untuk seorang lelaki tua di usia senja, jika seseorang dapat memberinya lebih banyak, itu di matanya, Tuhan yang sejati sebanding dengan bodhisattva yang hidup. Wan Ting Song kurang lebih bisa memahami pikiran kakeknya. Lagi pula, tidak seperti Song Honor, dia juga memiliki obat ajaib yang diberikan oleh Ye Chen. Obat ajaib itu disembunyikan di dalam mobil sendirian, kecuali dirinya dan Ye Chen tidak juga tahu. Dengan obat itu di tangannya, Song Wanting merasakan ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena dia tahu bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, selama dia memiliki obat ini di tangannya, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali dan bertahan hidup. Kesempatan seperti ini, sekedar memberitahukan kepada orang lain, tidak ada yang menganggapnya sebagai masalah besar, karena mereka tahu bahwa kesempatan seperti itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hal yang sama berlaku untuk lagu kehormatan. Dia tahu bahwa obat ajaib Ye Chen sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan menggunakannya untuk menjilat lelaki tua itu, dan kemudian mencoba membuat lelaki tua itu memandangnya lebih tinggi. Mungkin dia bisa untuk mewarisi lebih banyak dari keluarga Song di masa depan aset, dia tidak akan menyimpan obat di tangannya sendiri seperti Song Wanting. Bukan karena Wanting Song tidak berbakti kepada ayahnya, lebih sering dia merasa bahwa obat ini mewakili kepedulian Ye Chen terhadapnya. Ye Chen pasti berharap dia akan menyimpan obat ini di tangannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin mengecewakan harapan Ye Chen untuknya, dan dia tidak ingin menggunakan apa yang diberikan Ye Chen untuk memenangkannya. Apresiasi kakek. Pada saat ini, Tuan Song tiba-tiba teringat sesuatu, dan berseru, "Ngomong-ngomong, Yang Mulia,
jika kalian berdua tidak ada urusan setelah makan malam, pergilah ke rumah sakit jiwa Qingshan bersama-sama. Rumah sakit jiwa Qingshan, Song Honor bertanya dengan heran, kakek, mengapa kamu ingin kami pergi ke sana? Tuan Song berkata, keturunan keluarga Wu dari Suham telah datang ke Jinling. Saya mendengar ada sesuatu yang terjadi pada generasi muda di keluarga tersebut, jadi mereka segera bergegas ke sini. Setelah mengatakan itu, Tuan Song menambahkan, ini adalah putra tertua dari keluarga Wu, Wu Donghai, yang satu generasi dengan ayahmu. Namun, ayahmu tidak ada di Jinling sekarang. Sebagai yang lebih tua, tidak pantas bagiku untuk pergi ke sana, jadi kamu dan Wanting akan pergi ke sana. Mari kita berkunjung, lagi pula kedua keluarga kita selalu memiliki hubungan yang baik. Song Honor mengangguk dan tiba-tiba menyadari, aku mengingatnya. Anak di Douyin yang gila dan mengambil makanan beberapa waktu lalu sepertinya adalah junior dari keluarga Wu, kan? Aduh saudaraku, Song Wanting meletakkan sumpitnya dan berkata tanpa daya, aku masih makan, kenapa kamu harus membicarakan hal-hal menjijikkan itu? Song Rongrong tersenyum dan berkata, maaf, saya berbicara terlalu cepat. Tuan Song juga telah melihat videonya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit menjijikkan, jadi dia meletakkan sumpitnya dan berkata, saya mendengar bahwa junior dari keluarga Wu telah berada di rumah sakit jiwa Qingshan selama 2 hari terakhir, jadi kalian pergi ke sana dan menyapa, terutama untuk berbicara dengan Wu Donghai menyapa dan memberitahunya bahwa ayahmu tidak ada di Jinling, jadi dia tidak bisa pergi berkunjung, dan memintanya untuk tidak tersinggung, dan juga menyapa mereka orang tua untukku. Baiklah, kakek, Song Honor mengangguk dengan tergesa-gesa. Keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou adalah keluarga nomor 1 di Jiangnan. Kekuatan mereka jauh di atas keluarga Song. Keluarga Song dapat menduduki peringkat 3 besar di Jiangnan, tetapi tidak termasuk 3 besar. Keluarga-keluarga besar papan atas ini sebenarnya berpindah-pindah dan berhubungan erat satu sama lain, umumnya. Ketika ada yang datang ke stadion asalnya, tuan rumah akan memperlakukannya dengan sepenuh hati dan menunjukkan ketulusannya. Song Wanting bertanya saat ini, kakek, apakah kamu ingin membawa hadiah? Tuan Song berkata, beberapa tahun yang lalu, seseorang memberi saya sepotong batu giok dingin, yang memiliki efek menenangkan pikiran dan menenangkan pikiran. Anda mengambilnya dan memberikannya kepada Wu Donghai, mengatakan itu untuk junior yang sakit dalam keluarga mereka. Efeknya seharusnya tidak terlalu besar, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Song Wanting mengangguk dan berkata, baiklah kakek, saya mengerti. Pada saat ini, Tuan Song berdiri dan berkata kepada Wanting Song, ikutlah denganku. Baik kakek, Song Wanting tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia buru-buru bangun dan mengikuti kakek ke ruang kerjanya. Di ruang kerja, Tuan Song duduk dengan gemetar di kursi mahoni dan bertanya pada Song Wanting, izinkan saya bertanya, bagaimana kemajuan antara Anda dan Tuan Ye akhir-akhir ini? Ketika Wanting Song mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia berkata, kakek, itu. Tuan Song tersenyum dan berkata, nak, apa lagi yang membuatmu malu? Katakan saja sesukamu. Song Wanting berkata dengan canggung, kakek, Tuan Ye sebenarnya sangat sibuk akhir-akhir ini, dan kita hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Tuan Song terlihat sedikit kecewa dan berkata, kamu tidak bisa membuang waktu seperti ini. Kamu masih muda, tapi kakek sudah sekarat. Kamu bisa menunggu, tapi kakek tidak bisa menunggu beberapa tahun. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Tuan Song buru-buru berkata, kakek mengatakan ini bukan untuk menculikmu secara moral, atau untuk memaksamu melakukan apapun yang kamu inginkan dengan Tuan Ye. Yang utama adalah kakek juga bisa melihat apa yang ada di hatimu. Kamu sangat menyukai Tuan Ye, kan? Song Wanting mengangguk sedikit, wajahnya memerah. Dia semakin jatuh cinta pada Ye Chen. Wanita kuat seperti dia menyukai pria paling cakap. Semakin cakap seorang pria, dia merasa semakin menarik. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan baginya untuk jatuh cinta pada Ye Chen, itu tidak bisa dihindari. Tuan Song menghela nafas pelan dan berkata, satu-satunya hal yang disayangkan adalah Tuan Ye menikah terlalu dini. Namun, dalam masyarakat modern, semua orang menganggap enteng hal ini. Bagi seorang pria, pernikahan kedua bukanlah apa-apa, dan pernikahan ketiga bahkan tidak disebut benar, jadi kamu tidak perlu peduli apakah seorang pria sudah menikah atau siapa istri pertamanya.
Kamu hanya perlu tahu bahwa yang harus kamu lakukan adalah menjaga pria baik di sisimu selamanya, bahkan jika dia sudah menikah. 10 pernikahan, selama dia bisa tetap di sisimu, itu lebih penting dari apapun. Song Wanting mengangguk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Kakek, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya tidak ingin mengejar Tuan Ye terlalu dekat, jangan sampai dia tidak menyukai saya karenanya, karena saya mendengar bahwa Tuan Ye masih sangat baik kepada istrinya." Ya, Tuan Song setuju, dalam hal ini, tidak salah bagi Anda untuk melanjutkan dengan mantap, selangkah demi selangkah, dan menyelinap ke Chen Chang. Saat dia mengatakan itu, Tuan Song tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, ini akan menjadi ulang tahunku yang ke-80 dalam beberapa hari, jadi kamu bisa mengundang Tuan Ye untuk datang ke pesta ulang tahun nanti, ambil saja kesempatan ini untuk bertemu dengannya, tingkatkan hubunganmu." Song Wanting buru-buru berkata, "Baiklah kakek, saya mengerti." Ya, Tuan Song mengangguk dan berkata, "Oke, ini sudah larut. Anda dan Honor harus pergi ke rumah sakit jiwa Qingshan untuk menemui anggota muda keluarga Wu terlebih dahulu." Bab 279. Segera, Song Guangrong mengusir Song Wanting keluar rumah dan langsung pergi ke rumah sakit jiwa Qingshan di pinggiran kota. Dan saat ini, di rumah sakit jiwa Qingshan, perawat baru saja memberi makan Wu Qi yang gila itu makanan lengkap. Setelah memberinya makan, menyeka mulutnya, membilas mulutnya, dan mencuci perutnya, Wu Qi sadar kembali, berbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan dan kaki terikat, dengan ekspresi tanpa cinta. Beberapa perawat menahan rasa mual mereka dan membawa kotoran yang keluar dari perutnya dari ruang dalam bangsal perawatan khusus ke kamar kecil keluarga di luar. Ayah Wu Qi, Wu Donghai dan saudaranya Wu Xin sedang duduk di sofa dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah perawat keluar, dia berkata kepada keduanya dengan hormat, Tuan Wu, pasien sudah sadar." Wu Donghai bertanya dengan dingin, "Apakah kamu sudah selesai mencuci perutmu?" Perawat itu mengangguk dan berbisik, "Sudah dicuci." "Ya." Wu Donghai bertanya lagi, "Apakah makanan yang Anda berikan kepada saya kali ini sudah didesinfeksi?" Perawat buru-buru berkata, "Sudah disterilkan. Kami memasukkannya ke dalam pressure cooker untuk sterilisasi suhu tinggi dan tekanan tinggi. Meski baunya tidak bisa dihilangkan, bisa dipastikan tidak ada bakteri dan virus di dalamnya." Sekarang, aturan besi Wu Qi tentang makanan tambahan setiap jam masih tidak berubah. Wu Donghai tidak berani menghentikannya. Lagi pula, jika dia lambat sebentar, dia akan mati. Dia sangat takut sesuatu akan terjadi pada putranya secara tiba-tiba. Jadi, dia berdiskusi dengan ahli medisnya sendiri dan menemukan solusi sementara, yaitu memasukkan makanan tambahan untuk Wu Qi ke dalam panci bertekanan setengah jam sebelumnya, sehingga setidaknya tidak ada tambahan makan dan jatuh sakit. Ini adalah satu-satunya penyangga yang dapat mereka lakukan pada tahap ini. Wu Donghai menatap para perawat, melambaikan tangannya dengan sedih, dan berkata, "Oke, kalian keluar, ingatlah untuk menyiapkan makanan berikutnya terlebih dahulu." Perawat mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wu, 8 makanan malam ini telah disiapkan sebelumnya. Setiap makanan akan disterilkan dengan tekanan tinggi dan suhu tinggi terlebih dahulu, dan kemudian ditempatkan pada suhu kamar untuk persiapan pasien." Wu Donghai tiba-tiba merasakan mual yang hebat, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, ayo keluar." Setelah beberapa perawat keluar, Wu Xin berbisik kepada Wu Donghai, "Ayah, tidak masalah untuk selalu seperti ini. Saya makan kotoran setiap jam. Jika ini menyebar, apakah keluarga Wu kita akan kehilangan muka?" Petik 2. Wu Donghai bertanya balik, "Apa yang harus saya lakukan? Kamu tidak bisa melihat saudaramu mati, kan?" Wu Xin buru-buru berkata, "Bukan itu maksudku. Yang ingin kukatakan adalah, bagaimana kalau kita membawa Xiao Qi kembali ke Suzhou dan Hangzhou dulu? Tinggal di sini bukanlah suatu pilihan. Kita bisa kembali ke rumah kita sendiri dan menggunakan milik kita sendiri, dokter dan perawat. Bersikaplah lebih meyakinkan daripada mereka, dan tutup mulutmu." Wu Donghai berkata, "Tidak apa-apa membiarkan adikmu kembali, tapi kita tidak bisa pergi dulu." "Mengapa?" Wu Xin bertanya dengan heran, "Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tetap di sini?" Wu Donghai berkata, "Saya curiga adik laki-laki Anda tiba-tiba mengalami masalah ini. Ini bukan kebetulan, pasti ada beberapa petunjuk di baliknya yang belum kami temukan,
jadi saya berencana untuk tinggal di Jinling sebentar dan menyelidiki untuk mencari tahu sebenarnya. Kamu tinggal bersamaku, bersama. Ketika Wu Xin mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah ayah, aku akan tinggal bersamamu. Wu Donghai bersenandung dan berkata, kalau begitu, biarkan dokter kami kembali bersama saudaramu besok pagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata, ayo masuk dan menemui saudaramu. Ayah dan anak itu berdiri dan membuka pintu bangsal di dalam, bau busuk menerpa wajah mereka di dalam pintu. Meski jendela terbuka dan knalpot dihidupkan, baunya masih bertahan cukup lama. Ulki sedang berbaring di tempat tidur, memandang keluar jendela diam-diam dengan air mata berlinang. Dia mencium bau napasnya yang menyengat, dan seluruh tubuhnya terasa tak bernyawa. Xiao Qi, melihatnya begitu dekaden, Wu Donghai berteriak dengan sedih. Ulki tidak menoleh ke belakang, masih menatap keluar jendela, tersedak dan berkata, ayah, biarkan aku mati. Aku harus melakukan hal menjijikkan setiap jam, aku benar-benar ingin pingsan. Wu Donghai buru-buru melangkah maju, memegang tangannya, dan berkata, anak baik, kamu harus mengingat satu hal, lebih baik hidup daripada mati. Ulki menangis, tapi, siapa yang bisa hidup lebih buruk dariku? Jika aku harus hidup seperti ini selama sisa hidupku, maka aku benar-benar ingin mati sekarang. Wu Donghai patah hati dan berkata dengan serius, Xiao Qi, jangan khawatir, tidak peduli metode apa yang digunakan, ayah pasti akan menyembuhkanmu, ayah berjanji. Wu Qi menoleh, menatap ayahnya, dan tanpa sadar bertanya, ayah, apakah yang kamu katakan itu benar? Saat dia berbicara, bau busuk menusuk pipi Wu Donghai. Mata Wu Donghai memerah karena baunya, dan dia bahkan menitikkan 2 baris air mata. Dia hanya bisa menahan keinginan untuk muntah, mengangguk dan berkata, itu benar, jangan khawatir. Saat dia mengatakan itu, Wu Donghai berkata lagi, saya akan mengatur seseorang untuk mengirimmu kembali besok. Ayah akan menemukan pelakunya di Jinling dan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Setelah kamu pulang, kamu bisa menjaga dirimu sendiri di rumah, dan tunggu ayah kabar baik untukmu. Saat itulah Wu Qi merasakan secercah harapan dan mengangguk penuh semangat. Wu Xin di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata, Xiao Qi, jangan khawatir, jika aku membiarkanmu mengetahui siapa yang menyebabkanmu menjadi seperti ini, aku akan membunuhnya secara pribadi untuk membalaskan dendammu. Wu Qi mengangguk penuh semangat dan berkata, terima kasih, saudara. Saat ini, perawat mengetuk pintu dan masuk dan berkata, Tuan Wu, ada Tuan Song dan Nona Song yang ingin bertemu dengan Anda. Tuan Song, Nona Song. Wu Donghai sedikit mengernyit, dan kemudian tiba-tiba menyadari, mereka seharusnya dari keluarga Song, silakan masuk dengan cepat. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, silakan pergi ke ruang tamu di luar dan jangan bawa saya ke bangsal. Perawat itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Wu Xin bertanya dengan heran, ayah, apakah seseorang dari keluarga Song yang ada di sini? Seharusnya begitu. Wu Donghai berkata, kami di sini di Jinling kali ini untuk urusan bisnis, dan kami belum mengunjungi keluarga Song. Mungkin keluarga Song telah menerima berita tersebut dan datang ke sini atas inisiatif mereka sendiri. Wu Xin mengangguk, tiba-tiba teringat pada Song Wanting, putri tertua dari keluarga Song. Terakhir kali dia melihat Wanting Song adalah 3 atau 4 tahun yang lalu, saat itu Wanting Song sudah sangat indah. Saat itu ia sudah mempunyai ide untuk menekuni Song Wanting. Lagi pula Song Wanting tidak hanya cantik, berpendidikan tinggi, dan cakap, namun yang lebih penting, kekuatan keluarga Song tidak lemah, dan bisa jadi, mengatakan bahwa mereka cocok dengan keluarga Wu. Hanya saja saat itu saya belum menyelesaikan studi saya, jadi saya tidak punya waktu untuk menekuni Song Wanting. Belakangan, ketika dia kembali ke Tiongkok, dia sibuk mengambil alih bisnis keluarga, belum lagi datang ke Jinling untuk mengejar Song Wanting, jadi dia menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa keluarga Song telah datang, rasa sayangnya pada Song Wanting tiba-tiba bangkit kembali. Dia tidak bisa tidak menantikannya di dalam hatinya, berharap salah satu dari 2 orang yang datang adalah Song Wanting. Bab 280. Ketika perawat membawa Song Honor dan Song Wanting ke aula luar bangsal, Wu Donghai, Wu Xin dan putranya baru saja keluar. Wu Xin melihat sekilas keindahan Song Wanting yang ramping dan tak tertandingi, dan tertegun selama beberapa detik tanpa pulih.
Donghai sedikit terkejut saat melihat Song Wanting. Dia adalah yang lebih tua dari Song Wanting, jadi dia tidak banyak berhubungan dengan Song Wanting. Dia tidak melihatnya selama beberapa tahun. Tanpa diduga, gadis ini ternyata lebih cantik dan menawan, dan dia bahkan lebih baik dari mereka yang besar, bintang. Saat ini, Song Honor berkata dengan penuh hormat, "Halo, Paman Wu, saya Song Honor dari keluarga Song, dan ini sepupu saya Song Wanting. Kakek mendengar bahwa Anda berada di Jinling, jadi dia meminta kami untuk datang dan mengunjungi." Setelah berbicara, Song Rongrong berkata lagi, "Ayah saya sedang tidak berada di Jinling, jadi saya tidak bisa datang mengunjunginya secara langsung, mohon maafkan saya." Donghai buru-buru berkata, "Oh, Paman Song sopan sekali. Aku seharusnya pergi mengunjunginya, tapi ada sesuatu yang terjadi di rumah, jadi aku tidak pernah pergi, itu agak tidak sopan." Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan antara keluarga Wu dan keluarga Song, mereka berdua termasuk keluarga tingkat pertama di selatan Sungai Yangtze. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang berada di wilayah mana kedua keluarga ini berada, mereka harus melakukannya, benar-benar mengambil inisiatif untuk mengunjungi mereka. Jika dalam keadaan normal, Wu Donghai datang ke Jinling, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengunjungi keluarga Song, dan kedua keluarga akan berjalan-jalan dan meningkatkan hubungan mereka. Oleh karena itu, dia merasa agak malu. Intinya, situasi keluarga saya memang istimewa, dan akan sedikit memalukan jika membicarakan masalah putra bungsu saya Wuki. Jadi, dia berkata terus terang, "Oh, kali ini saya datang ke Jinling. Alasan utamanya adalah anjing itu mengalami masalah fisik dan mental, jadi begitu saya datang ke sini, saya tinggal di rumah sakit dan tidak pergi kemana-mana. Kalau tidak, saya akan berada di sana untuk pertama kalinya. Saya pergi mengunjungi Paman Song sebentar, dan saya berharap Paman Song bisa memaafkan saya dan jangan salahkan saya." Song Wanting buru-buru berkata, "Paman Wu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kakek tahu kamu ada urusan, jadi dia tidak bermaksud menyalahkanmu sama sekali." Saat dia berbicara, Wanting Song mengeluarkan sepotong guanyin yang diukir dari batu giok dingin, menyerahkannya kepada Wu Donghai, dan berkata dengan serius, "Paman Wu, batu giok dingin ini adalah favorit kakek. Dikatakan memiliki efek menenangkan pikiran dan menenangkan pikiran. Dia meminta saya untuk membawanya kepada Anda, semoga efektif untuk kondisi tuan muda kedua." Wu Donghai buru-buru mengucapkan terima kasih banyak, Paman Song. Setelah mengatakan itu, dia tidak sopan dan mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong batu giok dingin. Wu Xin di samping terus menonton Song Wanting tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu dia berpura-pura tenang dan berkata, kita sudah lama tidak bertemu, kan?" Song Wanting tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Sepertinya 3 atau 4 tahun yang lalu, dan saya tidak ingat dengan jelas." Wu Xin tersenyum dan berkata, "Waktu berlalu. Kamu telah banyak berubah. Tampaknya kita akan memiliki lebih banyak kontak di masa depan. Jika tidak, dalam 2 tahun, jika kita bertemu di luar secara kebetulan, kita mungkin tidak akan saling mengenali, satu sama lain." Wanting Song juga berkata dengan sopan, "Ya, kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, semua orang telah banyak berubah." Wu Donghai sangat menyadari kelainan Wu Xin, dan dia dapat melihat bahwa Wu Xin sepertinya tertarik pada Song Wanting. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan dalam benaknya, jika dia benar-benar bisa menikahkan Song Wanting dengan keluarga Wu dan menjadi menantu perempuannya, itu akan sempurna. Ada banyak keluarga besar di Jiangnan, dan banyak juga yang sudah cukup umur untuk menikah, tetapi masalah utamanya adalah sebagian besar gadis dari keluarga besar tidak terlalu tampan. Walaupun ada di antara mereka yang berpenampilan menarik, namun sejak kecil mereka sudah dimanja dan berpakaian bagus, sehingga memiliki temperamen yang sangat buruk, hanya sedikit yang bisa secerdas Song Wanting. Jika kedua keluarga Wu dan keluarga Song, bisa menikah, itu pasti akan menjadi aliansi yang kuat, yang akan memiliki efek promosi yang kuat satu sama lain. Jika kedua keluarga dapat bekerja sama setelah menikah, maka kedua keluarga tersebut mungkin memiliki kesempatan untuk memimpin seluruh Jiangnan. Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja tersenyum dan bertanya pada Song Wanting, "Wanting itu begitu indah dan luar biasa. Aku ingin tahu apakah dia sudah menikah." Song Wanting buru-buru berkata, "Paman Wu, kamu bercanda, jika aku menikah, kakek pasti akan memberitahu kamu untuk datang melangsungkan pernikahan." Wu Donghai tersenyum dan mengangguk,
mengira gadis ini pintar dan dapat berbicara. Jadi, dia bertanya lagi, tahukah kamu kalau Wanting punya pacar sekarang? Kalau iya, tuan muda mana yang dia cari? Ketika Wu Xin mendengar ayahnya menanyakan pertanyaan ini, dia segera mengangkat telinganya dengan prihatin, menantikan jawaban Song Wanting. Pada saat ini, Song Wanting langsung memikirkan Ye Chen. Alangkah baiknya jika Marven belum menikah. Seharusnya aku sudah menyatakan cintaku padanya sejak lama. Terlebih lagi, aku bisa dianggap sebagai salah satu gadis yang lebih baik, jadi aku yakin dia tidak akan menolakku. Dalam hal ini, ketika seseorang menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku, aku dapat dengan bangga dan malu-malu mengatakan, pacarku adalah Ye Chen. Memikirkan hal ini, Song Wanting hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, dan berkata, Paman Wu, aku belum menemukan pacar. Wu Donghai dan Wu Xin langsung merasa lega. Senang sekali kamu tidak punya pacar. Gadis seperti Song Wanting tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera, karena dia masih lajang, putranya memiliki peluang besar untuk mengejarnya. Jadi, dia segera berkata kepada Song Wanting, ngomong-ngomong, Wanting, saya harap kamu memberitahu Paman Song ketika kamu kembali. Saya telah mengatur pesawat untuk membawa pulang putra kedua saya untuk perawatan besok. Wu Xin dan saya akan tinggal di Jinling, dan kami akan memeriksanya. Petunjuk khusus, jadi besok ayah dan anak, kita harus mengunjungi rumah itu. Song Wanting tidak terlalu memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, Oke, Paman Wu, aku akan memberitahu kakek ketika aku kembali. Apa yang dipikirkan Wu Donghai adalah karena kali ini dia akan tinggal di Jinling untuk sementara waktu, dia sebaiknya membawa Wu Xin ke rumah Song selama beberapa hari. Sebagai tuan rumah dari keluarga Song sendiri, merupakan etiket yang wajar untuk mengatur agar dirinya dan putranya tinggal sementara selama beberapa hari, dan dengan cara ini, juga dapat menciptakan peluang bagi putra mereka untuk lebih banyak berhubungan dengan Song Wanting. Wu Donghai bahkan berpikir kali ini, dia akan menemukan kesempatan yang cocok untuk membicarakan pernikahan dengan Tuan Song. Mungkin Tuan Song tidak akan menolak. Bagaimanapun, tidak ada keluarga yang lebih besar dari keluarga Wu di Jiangnan, dan Wu Xin adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Wu dan pewaris nomor satu di generasi muda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah nomor satu, salah satu raja. Berlian di Jiangnan, selama Tuan Song setuju, dia pasti akan membantu membujuk Song Wanting. Dengan cara ini, pernikahan dapat segera diselesaikan. Pada saat itu, kedua keluarga dapat memilih hari baik bersama lebih awal, dan pernikahan dapat dilangsungkan. Wu Donghai sudah tidak muda lagi, dan dia selalu menantikan untuk menggendong seorang cucu dan melihat kelanjutan sejarah keluarga-keluarga Wu dengan matanya sendiri. Namun dia belum pernah bertemu dengan wanita yang layak untuk putranya. Baru saja, dia sekilas jatuh cinta pada Song Wanting, dan merasa tidak ada menantu yang lebih baik dari Song Wanting di dunia ini. Namun, ia tidak pernah menyangka Song Wanting sudah memiliki hatinya sendiri. Terlebih lagi, pria yang membuat Song Wanting jatuh cinta adalah pelakunya yang mengubah putra keduanya menjadi binatang pemakan kotoran, Ye Chen. Bersambung.